Selamat datang di channel Pintar Ngoding bersama saya Muda Fikrian Pratama. Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu teknik pencarian, yaitu searching dengan metode sequential search. Oke, sebelum kita membahas mengenai definisi, mungkin kita sudah familiar ya dengan istilah searching atau pencarian, karena kita biasa mencari sebuah data atau informasi, baik itu di search engine seperti Google atau kita mencari file, ya kita sudah familiar apa-apa yang dibutuhkan ketika pencarian. Nah, definisinya, searching adalah proses mendapatkan atau retrieve ya, proses mendapatkan informasi berdasarkan kunci atau key atau istilahnya keyword tertentu dari sejumlah informasi yang tersimpan dalam sebuah base data atau database. Oke, kemudian secara sederhana intinya adalah searching ini adalah proses menelusuri data dari sejumlah database, dari sejumlah deret data atau list data. Kemudian key itu sendiri atau keyword atau kunci digunakan untuk melakukan pencarian record yang diinginkan. Jadi apa yang mau kita cari itu masukkan dalam key. Oke, apa yang mau kita cari kita masukkan dalam key-nya. Kemudian tahapan yang paling penting pada searching adalah membandingkan atau memeriksa apakah key itu ada di dalam data, dalam list data. Oke, jenis searching itu ada dua. Yang pertama, single match. Jenis searching itu ada dua. Yang pertama adalah single match, yaitu pencarian yang menghasilkan hanya satu data saja. Jadi outputnya, hasil pencariannya hanya satu data. Contohnya apa? Contohnya, misalkan kita mencari data mahasiswa dengan NIM tertentu. Misalkan nih, NIM-nya E13192020. Maka yang mungkin muncul berapa? Hanya satu data, karena tidak ada mahasiswa dengan NIM yang sama. Oke. Jenis yang kedua adalah multiple match, yaitu pencarian yang memungkinkan menghasilkan beberapa data. Jadi, memungkinkan hasilnya lebih dari satu data. Contohnya apa? Mencari mahasiswa dengan IPK lebih dari 3,5. Mungkin nggak lebih dari satu data? Sangat mungkin. Ada yang IPK-nya 3,55, ada yang IPK-nya 3,6, 3,7, 3,8, dan seterusnya. Maka data-data mahasiswa yang memiliki NIM itu, memiliki IPK itu akan muncul. Maka memungkinkan hasilnya lebih dari satu. Kemudian algoritma searching. Memang ada beberapa algoritma di dalam searching. Yang pertama adalah sequential search. Yang kedua binary search. Tapi yang akan kita bahas di video ini adalah sequential search. Seperti apa itu sequential search? Oke. Sequential search ini bisa dibilang sebagai teknik pencarian atau metode pencarian yang paling sederhana. Sangat simpel dalam pencarian, dan penerapan pun nanti di dalam pemrograman pun juga bisa dibilang sederhana. Yaitu prosesnya adalah melakukan pencarian atau menelusuri data secara urut, dimulai dari data pertama sampai data terakhir, atau sampai data ditemukan. Jadi sequential search ini istilah lainnya adalah linear search, yaitu melakukan pencarian dari data pertama sampai data ditemukan, atau dimulai dari data pertama sampai data terakhir kalau data yang ditemukan itu di akhir, atau kalau tidak ada data yang ditemukan, dia akan melakukan pencarian dari awal sampai akhir. Oke, ada dua kondisi di dalam sequential search. Ada best case atau case terbaiknya sequential search. Ada juga worst case atau case terburuknya dari metode ini. Jadi, sequential search dikatakan dia pada kondisi terbaik kalau key-nya atau kata kuncinya ditemukan di awal data.
atau di paling depan data. Kenapa dikatakan best case? Karena butuh waktu yang sangat singkat. Bisa dipahami? Oke. Kemudian worst case-nya atau case terburuknya adalah kalau datanya itu ada di akhir, maka dia harus mencari dari awal sampai akhir. Kalau ada 1 juta data, dia harus mencari dari awal data 1 sampai data ke 1 juta. Kenapa dikatakan worst case? Karena dia butuh waktu paling lama. Dia butuh waktu lama untuk menemukan datanya. Oke, bisa dipahami. Nah, lebih mudah kita lihat data ini. Contohnya data 5692874. Kondisi best case-nya yaitu ketika X atau kata kuncinya itu 5, maka dia ditemukan di awal. Worst case-nya atau case terburuknya ketika X atau kata kuncinya itu 4. Kenapa 4? Karena dia berada di paling akhir data. Oke, jadi dia bisa pada kondisi best case kalau dia ada di awal, karena waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Dan sequential ini juga bisa dibilang worst case atau case terburuk kalau kata kuncinya, datanya ada di akhir data. Oke. Alur dari sequential search. Yang pertama, kita harus menginputkan kata kunci yang mau dicari, X-nya. Input X, di mana X ini adalah kata kuncinya. Kemudian bandingkan X dengan data ke 0, kalau konteksnya adalah array, adalah data ke indeks ke 0 sampai ke n-1. Jadi bandingkan apakah sama antara X dengan data ke 0 sampai ke sekian, sampai ke akhir data. Jadi dibandingkan. Kemudian jika ada data yang sama dengan X, maka tampilkan informasi. Misalkan data ditemukan pada indeks ke sekian, kemudian pengecekan berakhir. Jadi di langkah kedua bisa kita bilang karena dia harus melakukan pengecekan dari indeks ke 0 sampai akhir, maka di sini ada proses perulangan. Oke. Kemudian di dalam perulangan itu ada pengecekan, ya kan? Jika ada data yang sama dengan X, maka cetak pesan data ditemukan. Berarti di dalam perulangan itu bisa kita bayangkan ada pengecekan. Berarti kalau konteksnya pemrograman ada if bla bla bla, seperti itu. Kemudian langkah terakhir, jika data tidak ditemukan, jadi setelah melakukan perulangan dari awal sampai akhir, ternyata data tidak ditemukan, maka cetak pesan data tidak ditemukan. Oke, punya bayangan ya? Oke, kita biar lebih jelas lagi, kita lihat simulasinya. Misalkan terdapat data seperti ini. Oke, ini data random. Kemudian key-nya, kata kuncinya 8. Maka ada beberapa proses. Yang pertama, bandingkan apakah key sama dengan data. Data pertama, apakah 8 sama dengan 5? False. Lanjut. Bandingkan apakah 8 sama dengan 6? False. Salah. Maka lanjut ke data berikutnya. Apakah 8 sama dengan 9? Salah. Bandingkan lagi dengan data selanjutnya. Apakah 8 sama dengan 2? False juga. Kondisinya false. Kemudian yang berikutnya, apakah key sama dengan data? Nah, kebetulan di sini sudah nyampe pada data 8. Apakah 8, key-nya 8 sama dengan data 8? True. Oke, ditemukan di data kelima, atau konteksnya kalau array, data ke indeks ke-4. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, kemudian kita tuangkan di dalam pemrograman, bagaimana cara menerapkannya. Oke, sini saya sudah menyiapkan kelasnya. Oke, kita buat metode main-nya dan kita ibaratkan kita memiliki sebuah data array dengan nama angka. Oke, kemudian kita
isikan data yang sama dengan simulasi. Itu 56928. 7. Oke. Kita memiliki deret data array dengan angka 5692817. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menyediakan key-nya. Misalkan in key 8. Oke, kita samakan dengan ini. Key-nya 8. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan dari semua data yang ada dalam array array variabel angka. Oke, berarti di sini kita butuh perulangan for. Oke, dimulai dari indeks ke 0 sampai indeks sepanjang indeksnya, kurang dari sejumlah angka dot blank. Oke, kemudian kita lakukan pengecekan. If key sama dengan angka indeks ke i. Oke, ini pengecekannya. Oke, sampai dengannya 2 karena sebuah kondisi. Kemudian apa yang dilakukan? Kalau ditemukan key sama dengan angka indeks ke i, maka dikeluarkan data. Dikeluarkan informasi, data ditemukan pada indeks ke i. Oke, bisa dipahami sampai sini. Kemudian ngapain? Kan tahapannya kalau data ditemukan, perulangannya berhenti. Maka bagaimana cara menghentikan perulangan? Yaitu dengan perintah break. Maka perulangan itu berhenti. Nah, kemudian kalau kondisinya ditemukan. Oke, kalau kondisinya tidak ditemukan, misalkan key-nya adalah 12. Ada nggak data 12 di dalam variabel angka? Tidak ada kan? Oke, berarti harus ada informasi data tidak ditemukan. Bagaimana memeriksanya? Oke, kita butuh variabel di sini. Kita butuh variabel. Kita sebut saja variabel boolean. Ketemu, nama variabelnya ketemu, kita set awal adalah false. Oke. Kalau variabel ketemu itu false, maka tampilkan informasi data tidak ditemukan. Nah, berarti harus ada kondisi di sini. Ketika sudah menampilkan data ditemukan, kita ubah variabel ketemu ini menjadi true. Nah, kalau sudah true, berarti perintah yang di sini yang akan kita buat itu tidak akan dijalankan. If ketemu sama dengan false, maka kita tampilkan informasi data tidak ditemukan. Oke, kita coba running dengan kondisi key-nya 12, yang mana 12 ini tidak ada di dalam variabel angka. Oke, kita running shift F6. Oke, hasilnya kita lihat. Oke, data tidak ditemukan. Oke ya. Kalau misalkan key-nya ini kita ubah jadi 8. Oke, data ditemukan pada indeks keempat. Oke, bisa dilihat ya. 5 ini indeks ke-0, 6 itu indeks ke-1, 9 itu indeks ke-2, 2 itu indeks ke-3, dan angka 8 di indeks ke-4. Oke, berarti program ini bisa dikatakan sudah sempurna. Oke ya, sudah benar dalam menerapkan sequential search. Oke, kemudian bagaimana kalau kita menerapkannya di dalam data teks? Misalkan sebuah nama, kita melakukan pencarian sebuah nama. Oke, kita buat di sini kelas yang berbeda, misalkan sequential search string. Oke, kita buat main metodenya. Kita sediakan variabelnya, variabel array-nya, misalkan nama. Oke,
kita sediakan beberapa nama, misalkan Riyad, Angga, Yunus, Gandu, Zarin, Nita, Yana. Oke. Ada beberapa nama, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data dimulai dari indeks ke 0 sampai ke 6. Oh sorry, ini harusnya string. Oke, karena berupa data. Nah kemudian kita sediakan bolehan ketemu. Sama seperti yang tadi. Kita set nilai awalnya adalah false. Kemudian kita sediakan key-nya, string key. Kata kunci yang mau kita cari misalkan adalah Zarin. Oke, kita key-nya pakai huruf kecil semua deh. Oke. Nah, berikutnya kita tetap menggunakan perulangan dimulai dari i sampai kurang dari nama dot blank. Kemudian kita lakukan pengecekan. Apakah key? Nah, kalau angka kita menggunakan sama dengan untuk pengecekannya, karena berupa numerik. Nah, kalau berupa tekstual kita menggunakan equals. Oke, jadi fungsi yang kita pakai adalah equals. Nah, bisa pakai equals ini, tapi dia harus menyesuaikan besar kecilnya. Jadi besar kecilnya berpengaruh. Kalau misalkan di sini key-nya, Z-nya kan ini pakai Z kecil, sedangkan datanya pakai Z besar. Nah, maka nggak ditemukan, dianggap berbeda. Nah, maka biar aman, kita gunakan equals ignore case. Jadi mengabaikan besar kecilnya huruf. Oke, kita bandingkan dengan apa? Dengan variabel nama. Oke, nama indeks ke i. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, baru kemudian kita tampilkan informasi seperti yang tadi, data ditemukan pada indeks ke i. Indeks ke i. Kemudian kita set variabel ketemu menjadi true. Kemudian kita lakukan break. Oke, masih ingat break ini berfungsi untuk menghentikan perulangan. Jadi kalau keyword Zarin itu ada di data ke-5, maka dia berhenti di situ. Jadi nggak perlu ngecek lagi ke data ke-6 dan ke-7. Karena untuk menghemat waktu. Baru kemudian dilakukan pengecekan. Jika ketemunya itu nilainya false, maka ditampilkan informasi data tidak ditemukan. Oke, data key Zarin itu ada di data ke-5. Kita coba jalankan. Kanan run atau shift F6. Oke, data ditemukan pada indeks ke-4, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, atau data ke-5. Kalau yang kita cari, misalkan hasar, ada nggak di data? Tidak ada kan? Harusnya informasinya adalah data tidak ditemukan. Oke, demikian penjelasan dan penerapan mengenai sequential search. Oke teman-teman, kita sudah belajar bagaimana konsep dan penerapan metode sequential search di Java. Oke, cukup mudah ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.